Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fina Nurwati dan saya Dari Bunduk. Di sini kami akan melakukan eksperimen sosial tentang penurunan minat ojek online. Selama 3 tahun atau di proyekan online ini gimana sih bang tentang kayak air manisnya gitu ya, pahit manisnya? Kadang ada pahitnya banyak manisnya bang, ada manisnya banyak pahitnya sih bang. Kadang kalau lagi sepi orderan kayak yang bikin pahitnya kayak yang pahit-pahitnya tuh gimana sih bang? Kalau pahit-pahitnya sih nggak ada. Kalau aku lagi budget nih bener-bener budget bang, nggak dikasih orderan, jam-jam nunggu sekarang nggak dikasih orderan ada. Nggak tahu itu salahnya gimana ya. Kalau dari dulu nggak pernah cancel juga, nggak pernah di cancel. Mungkin dikilir, kebanyakan sih dikilir karena banyak driver. Ya. Tapi cara itu gimana teman? Ya paling kita ya sebagai driver ya jangan sering cancel aja macam paketnya kayak bangun pagi gitu. Sebenarnya apa sih penyebab penurunan order belakangan ini tuh gimana? Sekarang untuk aplikasi udah banyak tuh, dengan Grab Gojek aja itu udah banyak. Ada yang juga lain. Terus sekarang kan penambahan driver juga banyak kan. Jadi pendapatan kita udah ya bisa dibagi-bagi sama aplikasi yang lain. Gimana sih cara atasi masalah penurunan peminat ojek online ini? Ya harus lihat aja kita mah dari pagi kita harus bangun pagi orderannya di pagi sore kita kerja dan sore. Terus gimana sih strategi Bapak untuk mendapatkan orderan secara normal dalam setiap hari itu? Aplikasi itu layannya kita nyalain semua, jadi untuk yang cuma bawa orang, makanan, barang kita main semuanya. Jadi nggak fokus satu layanan aja gitu. Penurunan orderan belakangan ini. Karena penyebabnya itu banyaknya driver, semakin orderan itu sedikit. Terus bagaimana sih cara mengatasi masalah penurunan peminat ojek online begitu? Pengamatnya itu ya bisa cari-cari yang lain lah, orderan lain gitu. Selain itu, Sudah cukup sih kalau itu. terus apa sih caranya strategi Bapak buat mendapatkan orderan secara normal? Ya kita harus benar-benar muter atau keliling, nggak cuman stay di rumah saja. Tapi harus muter gitu. Iya betul. Tentang apa sih penyebab dari penurunan order beberapa belakangan ini? Menurut saya sih dikarenakan kayak mungkin dari customernya itu memilih promo dari tiap-tiap provider itu kan biasanya kayak ada perorangan tuh ada mempunyai promo-promo gitu kan. Di sisi lain juga banyaknya pemain baru, terus penurunan apa namanya pesanan juga ngaruh peminat atau penurunan peminat ngaruhnya banyak. Terus bagaimana sih cara mengatasi masalah penurunan peminat ojek online menurut Bapak? Kalau menurut saya sih melakukan promosi bagi media online kan sekarang banyak tuh kayak apa kan udah serba online, kita ya banyak sering promosi atau kita emang sering diri kan siapa tahu ada yang nyantol gitu kan di jalan. Kayak promosi di sosmed. Bisa jadi ya seperti itulah. Terus gimana sih cara strategi Bapak buat ngedapetin orderan secara normal lagi? Setiap harinya gitu. Ya mungkin kalau setiap harinya kita ya mau gimana lagi ya namanya rezeki kan ada yang ngatur. Nah, kita keliling aja yang tadi yang saya ngomong, siapa tahu kan namanya di jalan kan nggak ada yang tahu ada yang nyantol gitu. Nah cara ininya ya yang penting bergerak gitu. Siapa tahu nanti kan namanya rezeki nggak ada yang tahu. Usaha dulu ya. Penyebab penurunan orderan beberapa terakhir ini. Nah,
Kalau yang pertama ya, itu penurunan orderan tuh dikarenakan banyak penyebabnya. Salah satunya kayak misalkan dari Grab nih, punya saingan. Saingan Grab kan Gojek. Nah, Gojek semakin hari tuh apa namanya? Dia bertambah orderan, tapi apa sih namanya? Orderan stabil, tapi driver stabil. Kalau Grab enggak. Grab itu orderan dikit tapi driver makin banyak setiap tahunnya. Terus juga penyebab yang kedua itu pada awal tahun 2019 pas awal corona itu yang paling parah. Ibarat kata pendapatan misalkan sekarang ini nih tahun 2023 misalkan pendapatan sehari bisa 350 atau 4,5, pas tahun 2019 tuh nyari duit 50.000 susah banget. Pas 2019 tuh emang bener-bener ya mati total. Jadi lu mau kemana, mau nyari orderan kemana itu ya kagak bakalan ada. Karena orang pada di rumah. Ya orang-orang karena di rumah, terus juga apa namanya, ya udah parah banget lah 2019 itu. Terus saya mau nanya juga nih, Bre. Terus gimana cara atasi masalah penurunan peminat ojek online menurut Bapak sendiri? Mengatasi masalahnya. Kalau dari saya pribadi sih gimana ya? Itu tergantung dari pihak Grab-nya juga sih. Dia misalkan kayak dari Grab nih, misalkan setiap perjalanan ngasih promo gede-gedean supaya peminat itu makin hari makin bertambah. Bukannya setiap hari tuh bukannya apa namanya ngasih promo gede-gedean, ini malah kagak ada promo sekali. Jadi gimana ya? Jadi kudu ada sering-sering banyak promo lah. Ya customer juga sama, kudu stabil. Jadi setiap tahun jangan sampai nambahin driver lah, ribet. Saya mau nanya juga nih, gimana strateginya untuk ngedapetin orderan secara normal gitu sehari-harinya? Nah, kalau misalkan cara supaya dapat orderan biar normal tuh, biar ada pemasukan gitu ya, kita tuh nyari spot-spot yang rame, kayak contohnya mall, stasiun, terus juga kayak pokoknya pusat-pusat keramaian lah, kayak contohnya di Senayan, ya pasar-pasar kayak gitu, banyak tuh biasanya. Cuman tergantung dari kita pribadi juga sih, mau datang apa enggak. Yang penting usaha. Tentang apa penyebabnya berapa tahun terakhir itu bisa terjadinya penurunan di ojek online. Untuk penyebab gratisnya Gojek ya, untuk apa namanya pelayanan ya, itu di akhir tahun 2019, tapi lebih pahitnya di awal tahun 2020 sampai 2022 ya. Jadi di awal 2022 itu ada penurunan juga ya Mas? sangat drastis karena penyebabnya COVID di akhir tahun 2019 tersebut. Bagi Masnya, bagaimana cara perusahaan untuk melariskan yang udah ada penurunan di Gojek itu? Kalau menurut saya sih dari pihak pabriknya, pihak pabrik Gojeknya itu mengadakan diskon besar-besaran, terus mengadakan evaluasi dalam di Gojek tersebut untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal. Jadi bagaimana strategi Masnya buat di Gojek biar selalu dapat orderan di setiap hari? Kalau menurut saya sih tergantung dari pihak orangnya ya. Kalau dari saya lebih ke kinerja kerjanya, entah dari pagi terus menerus sampai sore dan dapat penghasilan, walaupun dari segi profitnya itu drastis penurunan, tapi untuk saat ini udah stabil. Lumayan. Jadi sekarang udah lumayan stabil ya Mas? Cukup, tapi tergantung lagi ke orangnya untuk kerja dengan kinerja yang baik. Apa penyebab penurunan orderan di berapa tahun terakhir gimana sih Mas? Gara-gara yang pertama sih banyak sih Mas, tapi intinya sih gara-gara COVID Mas di 2000 awal. Di awal COVID itu jadinya orderan menipis ya? Iya Mas, berpengaruh banget. Bagaimana cara mengatasi penurunan minat ojek online? Menurut Bapak tuh gimana sih? Cara mengatasi Mas, kalau misalkan dari pihak perusahaan sih seharusnya sih mengadakan promo besar-besaran ya Mas ya, apalagi di zaman COVID di 2000 awal itu Mas.
itu sangat susah banget mendapatkan customer. Di situ bagaimana cara strategi Bapak nih buat bisa mendapatkan orderan secara normal gitu? Kalau strategi saya sih kalau bisa sih jangan menolak orderan ya Mas, ya mau sejauh apapun tetap diterima aja orderannya Mas. Apa penyebabnya sih Mas penurunan di ojek online di beberapa tahun terakhir ini? Untuk penyebab penurunan ojek online beberapa tahun terakhir Mas ya, Ya. itu dimulai dari tahun 2019-2020 dari semenjak Covid, pandemi, dari negara menyatakan PPKM level 1 sampai level 4 itu, Ya. nah peminat untuk ojek online turun. Ah. Karena penyebabnya itu, karena orang-orang mungkin parno keluar dari rumah dan pemerintah tidak boleh keluar rumah segala apapun. Nah, jadi untuk dari tahun-tahun itu mungkin kita hanya bisa menerima pesanan makanan untuk orang yang isolasi dari rumah atau sebagainya. Berarti lumayan parah ya Mas ya di Wah, bukan tahun-tahun ini? lumayan, itu parah banget sih. Dari omset turun per sehari, dari buat makan itu susah banget. Terus bagaimana cara mengatasinya nih Mas buat perusahaan ojek online? Menurut Mas itu gimana? Cara mengatasi perusahaan dari tahun itu untuk membangkitkan kembali. Iya. Nah, dari perusahaan itu dia mengadakan beberapa promo. Jadi kayak kemarin ada acara dan kolaborasi dengan beberapa artis terkenal atau pengusaha. Jadi rating lebih naik, kita juga lebih semangat. Terus apa strategi Bapak nih untuk mendapatkan orderan secara normal dan setiap harinya? Untuk strategi saya ya, mendapatkan orderan secara normal itu kita menyesuaikan untuk beberapa titik. Jadi misalkan dari saya kan mulai ojek dari jam 5 dan kita ngetem di beberapa perumahan untuk apa, orang-orang yang berangkat sekolah, berangkat kerja. Nah, dari mulai jam 3 saya ngetem lagi di sekolah-sekolah, belajar, pulang sekolah, kita bisa mendapatkannya. Dan kemarin juga saya lagi narik dari Jakarta, itu ada konsep cosplay. Nah, itu lumayan banyak lah untuk pesanan orderan-orderan gitu. Kesimpulan dari sosial eksperimen yang telah kami lakukan adalah dari semua driver ojek online yang telah kami wawancarai di dalam sistem ojek online sekarang masih banyak yang berubah karena sudah tidak banyak promosi yang dilakukan dari perusahaan karena mereka tidak mengetahui apa yang terjadi pada driver. Maka harus ada pendekatan seimbang untuk menangani masalah ojek online. Kita harus mendekati perusahaan dan komunitas dalam membuat langkah-langkah yang untuk menyelesaikan masalah. Sekian wawancara dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.